Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 659. Chapter 659 Token Kota. Apa yang sedang terjadi? Melihat ekspresi panik tiga pemimpin besar, para pemain di kota hutan batu menoleh ke Si Feng, yang berdiri di atas obelis. Tiga pemimpin hebat adalah NPC tingkat 60 tingkat 2. Pada tahap game ini, NPC ini bisa menekan pemain seperti semut. Namun, NPC sekuat itu sebenarnya takut. Apa yang sedang terjadi? Setelah Si Feng menghancurkan bola kristal, dia mengganti cincin 7 luminaris ke aura ruang dan menggunakan gerakan luar angkasa untuk melarikan diri dari kota. Pada saat berikutnya, susunan magic 5 kali lipat besar muncul di atas kota hutan batu, membungkusnya. Tiba-tiba, mana rain mulai turun ke kota. Kepadatan mana yang tinggi. Efek mantra saya menjadi 2 kali lipat. Ini terasa luar biasa. Banyak pemain kelas magic di bawah menjadi bersemangat. Pada saat ini, anggota Ouroboros dan berbagai persekutuan besar telah berhenti bertarung saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah fenomena di kota hutan batu. Arai ajaib 5 kali lipat menutupi langit di atas kota dan saat ini melepaskan kecemerlangan warna-warni. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan mana yang padat memenuhi kota. Tiba-tiba, kota hutan batu menjadi surga bagi para pemain. Semakin tinggi kepadatan mana di lingkungan tersebut, semakin jernih dan aktif pikiran pemain. Area ini berguna untuk meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan seseorang. Sayangnya, lokasi dengan kepadatan mana yang tinggi sangat langka di domain God. Meskipun mana lingkungan di menara percobaan Kolosseum Dewa cukup padat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kota hutan batu. Melihat bahwa kota hutan batu memiliki atmosfer yang sangat berharga, eselon atas berbagai persekutuan mulai ngiler. Terlepas dari pengorbanannya, kita harus memiliki guild residence di Stone Forest Town. Keserakahan yang kejam melintas di mata para eselon ini. Mengesampingkan kristal mana dari pemountain Stone Claw, merebut kota hutan batu karena suasananya sepadan dengan pengorbanannya. Jika mereka memiliki kota hutan batu, mereka dapat mengirim elit persekutuan mereka ke sini untuk memperbaiki diri. Meskipun pengembangan di sini tidak akan seefisien di Divine Colosseum, mereka tidak perlu menghabiskan satu kristal manapun untuk pelatihan. Mereka bisa menghemat banyak uang. Selain itu, jika mereka mengizinkan anggotanya untuk berlatih di kota hutan batu untuk waktu yang lama, tingkat di mana mereka mengasuh para ahli pasti akan melampaui persekutuan lainnya. Dengan sekelompok besar ahli, bahkan menjadi persekutuan kelas 1 super akan sangat mungkin. Tanpa ragu-ragu, eselon atas dari berbagai persekutuan besar segera melaporkan hal ini kepada pemimpin persekutuan masing-masing. Aku tidak pernah membayangkan kota hutan batu akan memiliki rahasia seperti itu. Saya tidak peduli apa yang diperlukan. Kita harus mendapatkan kota hutan batu. Mendengar berita ini, berbagai pemimpin persekutuan memberikan perintah mereka. Untuk sementara waktu, tidak satu pun dari guild ini yang memperhatikan Ouroboros atau Zero Wing. Anggota mereka mulai masuk ke kota hutan batu. Selain itu, dengan mana padat yang mengelilingi kota, semakin dekat para pemain ini ke kota, semakin kuat kekuatan tempur mereka. Itu terutama berlaku untuk pemain kelas magic. Kekuatan tempur mereka lebih dari 2 kali lipat. Pada saat ini, akan sangat mudah untuk membersihkan NPC kota hutan batu. Meskipun NPC di kota juga tumbuh lebih kuat karena lingkungan mana, hanya NPC kelas magic yang menerima buff kerusakan. Tingkat penyelesaian keterampilan mereka tidak berubah. Namun, itu tidak terjadi pada para pemain. Mana yang padat menciptakan lingkungan yang kondusif yang meningkatkan efek mantra dan tingkat penyelesaian keterampilan. Pemain telah menerima dorongan yang jauh lebih besar untuk kekuatan tempur mereka daripada NPC. Karenanya, menangkap kota menjadi jauh lebih mudah. Guild Leader, apa yang kamu lakukan pada Stone Forest Town? Aquaros tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Stone Forest Town secara praktis adalah surga kultivasi bagi para pemain sekarang. Selain itu, ada juga kristal ajaib Mount Stone Claw. Persekutuan manapun yang mengklaim kota itu pasti akan menjadi penguasa kerajaan bintang bulan. Jangan tanya, perintahkan semua orang mundur dari kota sekarang juga, kata Si Feng tegas. Dia sudah lama menjauhkan diri dari kota. Di masa lalu, ketika pemountain Stone Claw muncul, Dungeon telah memicu perang antara persekutuan besar kota Starmoon. Namun, saat itu,
tidak ada yang mengklaim kota hutan batu untuk diri mereka sendiri. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Star Alliance melancarkan serangan ke kota hutan batu. Secara alami, Stone Forest Town bukanlah tandingan guild kelas 1. Namun, sebelum persekutuan merebut kota, Sareya telah mengaktifkan Obelisk. Tak lama kemudian, pasukan Star Alliance dilenyapkan. Awalnya, ketika Si Feng merencanakan serangan ke kota hutan batu, dia bermaksud untuk menghabisi Sareya dengan cepat, tidak memberinya kesempatan untuk mengaktifkan Obelisk. Namun, karena situasinya tidak lagi memungkinkan, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan Obelisk sendiri. Di bawah komando Si Feng, meskipun Aquaros dan yang lainnya enggan, mereka dengan cepat mundur dari kota hutan batu. Snow, ayo pergi. Selama kita merebut token kota yang dijatuhkan oleh pemimpin hebat, kota hutan batu akan menjadi milik kita. Pada saat itu, bahkan jika Star Alliance dan persekutuan lain bersatu, mereka tidak akan cocok untuk kita, Zhao Yuru menyarankan dengan cemas saat dia melihat persekutuan dengan panik menyerbu kota hutan batu. Jika persekutuan lain memperoleh kota hutan batu, Ouroboros akan berjuang untuk bertahan hidup di kota bintang bulan. Melirik Aquaros dan yang lainnya, yang secara bertahap meninggalkan kota, Gentle Snow menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo mundur. Tapi bagaimana dengan Stone Forest Town? Dengan banyaknya pemain elit, mereka pasti bisa menghabiskan 3 pemimpin besar sampai tiada. Belum lagi, para ahli dari guild lain saat ini sedang menuju ke sini, Zhao Yuru bertanya dengan rasa ingin tahu. Black Flame menyuruh kami meninggalkan Stone Forest Town. Dia pasti punya alasan. Jika tidak, dengan kekuatan Zero Wing, mereka dapat bersaing untuk token kota. Karena mereka tidak mencoba memperebutkannya, pasti ada yang salah dengan kota hutan batu. Selain itu, Black Flame menyebabkan ini sendiri. Dia pasti tahu lebih banyak daripada kita. Lebih baik kita mundur dan mengamati situasinya untuk saat ini. Kota hutan batu juga menggoda salju lembut, tetapi dia memilih untuk mempertahankan ketenangannya karena dia tahu bahwa pikiran yang tenang adalah senjata terkuat dalam situasi seperti itu. Hah, Zhao Yuru menghela napas. Meskipun dia kecewa, temannya tidak pernah salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa berbalik dan mundur setelah melirik Stone Forest Town. Anggota Ouroboros lainnya juga mulai mundur. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pertempuran di dalam kota hutan batu semakin intens seiring berjalannya waktu. Mana lingkungan juga tumbuh lebih padat. Para pemain di kota bertarung dengan liar di mana yang tebal. Setelah lebih dari 10 menit pertempuran sengit, mayoritas NPC di dalam kota hutan batu telah tiada. Hanya beberapa NPC tingkat 2 yang tersisa, berjuang tiada matian untuk hidup mereka. Para pemain elit yang melonjak ke kota dalam gelombang terlalu banyak untuk ditangani, bahkan untuk 3 pemimpin besar. Pada saat ini, ketiga NPC masing-masing memiliki kurang dari 30% sisa health power mereka. Di sisi lain, masih ada lebih dari 150.000 pemain elit di kota. Kemenangan sudah di depan mata untuk berbagai persekutuan. Membegal. Sareya hanya memiliki sekitar 1 juta health power tersisa. Fokus untuk menghindari mantra penghancur berskala besarnya. Guild leader telah mengeluarkan perintah. Siapapun yang mengamankan token kota akan langsung dipromosikan menjadi tetua persekutuan, diberi hadiah 1 set peralatan tingkat atas dan 5 juta kredit. Petik 2. Eselon atas guild diam-diam mengirimkan perintah melalui saluran guild masing-masing. Selain dari posisi Guild Elder, memiliki 1 set equipment tingkat atas adalah impian semua orang. Selain itu, ada juga hadiah 5 juta kredit. Pentingnya token kota sudah jelas. Untuk pemain biasa, 5 juta kredit adalah jumlah yang sangat besar. Jika mereka memiliki uang sebanyak itu, mereka tidak perlu bekerja 1 hari pun selama sisa hidup mereka. Selain posisi penatua, mereka bisa menikmati kehidupan mewah. Tiba-tiba, semua orang mulai menyerang dengan antusiasme yang lebih besar. Tanda hubung. Sementara itu, anggota Ouroboros dan Zero Wing, yang menyaksikan dari jauh, menjadi cemas. Guild leader, kalau begini, beberapa guild lain akan mengklaim token kota, kata Aquaros dengan cemas saat dia melihat ke arah Si Feng, yang mempertahankan ketenangan luar biasa. Namun, begitu Aquaros selesai berbicara, Sareya, yang berada di dalam kota hutan batu, tiba-tiba berteriak, gelombang suara itu mengirim semua pemain dalam radius 30 yard terbang. Sebelum ada yang menyadarinya, rambut putih Sareya telah menjadi hitam berkilau. Seolah-olah dia telah tumbuh lebih muda beberapa dekade, penampilannya berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda yang tampan. Namun, tidak seperti orang biasa,
mata pemuda ini berwarna hitam pekat seperti dua lubang hitam. Mata itu tidak mengandung emosi, dan hanya dengan melihat mereka akan membuat seseorang merinding. Akhirnya datang, Sifen menjadi serius saat dia melihat Sareya di kejauhan. Aqua, persiapkan semuanya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 660. Chapter 660 terbangun. Obelis berfungsi sebagai segel. Sementara itu, menghancurkan bola kristal di atas obelis sama dengan membuka segelnya. Tersegel di dalam obelis adalah sesuatu yang mengerikan. Pemain hanya menemukan kemudian bahwa benda yang disegel di dalam obelis adalah yang terbangun. Itu mirip dengan mutan di antara monster. Namun, sementara mutan adalah mutasi monster, Awakenet adalah mutasi dari NPC. Kemungkinan kemunculan yang terbangun sangat rendah, bahkan Sifen tidak pernah secara pribadi menyaksikan kebangkitan selama dekade pengalamannya bermain domain dewa. Dia hanya mendengar sedikit informasi tentang mereka. Apa yang terjadi setelah munculnya setiap kebangkitan adalah bencana. Setelah Star Alliance secara tidak sengaja memicu satu bencana seperti itu di masa lalu, lebih dari 100.000 elitnya telah menyeberangi sungai Styx. Bahkan Galaxy Pass gagal melarikan diri saat itu. Dibandingkan dengan mutan, seorang Awakenet jauh lebih menakutkan. Tidak seperti mutan, seorang yang terbangun lahir dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Itu adalah musuh semua makhluk hidup. Selain itu, seorang yang bangkit bisa menyaingi bahkan malaikat jatuh, makhluk tinggi, dari tingkat yang sama, jadi itu sangat kuat. Orang yang disegel di dalam obelis awalnya adalah penyihir dewa tingkat 5. Karena orang itu juga seorang yang bangkit, kekuatannya setara dengan malaikat jatuh dari tingkat yang sama, hanya dewa tingkat 6 yang bisa menekannya. Untungnya, dengan tubuh yang terbangun sudah dilenyapkan dan hanya jiwanya yang tersisa, ia hanya bisa memiliki tubuh NPC lain, bahkan setelah pelepasan segelnya. Sementara itu, pada saat ini, yang terbangun telah mengambil alih tubuh Sareya dan melahap jiwa lelaki tua itu, menjadi pemilik tubuh yang baru. Setelah kepemilikan, kekuatan Sareya mengalami perubahan yang menantang surga. Dia bukan lagi eksistensi yang bisa dibandingkan dengan Sareya tua. Apakah kita benar-benar akan mengambil tindakan sekarang? Mata Aquaros melebar saat dia menatap Sareya, yang melayang di udara di kejauhan. Tanpa sadar, dia mulai menahan napas. Pada saat ini, Sareya bukan lagi NPC level 60 tier 2 tetapi sudah menjadi monster sejati. Hanya melihat Sareya dari kejauhan, Aquaros secara naluriah merasakan kebutuhan untuk lari sejauh mungkin darinya. Sareya terbangun, penyihir agung. Level 50. Health power 30.000.000, 30.000.000. Tidak hanya tubuh Sareya yang tiba-tiba mengalami transformasi besar-besaran, tetapi bahkan statistiknya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Meskipun level NPC telah turun sedikit, HP-nya telah pulih kembali ke status penuh. Kelasnya bahkan telah meningkat dari penyihir profesional tingkat 2 menjadi penyihir besar tingkat 3, kekuatannya meningkat secara tidak proporsional. NPC tingkat 3 setara dengan Tuan Agung dengan level yang sama. Di sisi lain, NPC yang terbangun dari tingkat 3 memiliki kekuatan yang bahkan dapat menyaingi NPC tingkat 4 dengan level yang sama. NPC tingkat 4 bukanlah eksistensi yang dapat ditantang oleh pemain saat ini sama sekali. Pada saat ini, anggota dari berbagai persekutuan besar, yang sebelumnya dengan panik menyerang Sareya, sama-sama tertegun. Setelah transformasinya selesai, Sareya melenturkan tubuhnya secara tentatif. Sesaat kemudian, udara di sekitarnya mulai bergetar. Segera setelah itu, Sareya menunjuk ke langit. Tiba-tiba, petir yang tak terhitung jumlahnya melintas dan berkumpul di sekitar ujung jari Sareya, membentuk bola petir setinggi 2 lantai. Bersiaplah untuk menghindar. Dengan begitu banyak orang yang tersisa, bahkan penyihir agung tingkat 3 bukanlah tandingan kami. Seorang elementalis level 29 yang memerintah berteriak. Namun, begitu sang elementalis selesai berbicara, Sareya mengarahkan jarinya ke arah elementalis ini. Bola petir yang sangat besar dengan segera berubah menjadi sungai deras yang mengalir ke elementalis, melahap elementalis dan semua pemain di sekitarnya. Di bawah pengaruh arus petir mantra tingkat 3, tidak ada pemain dalam area seluas 15*100 yard yang selamat. Dalam sekejap mata, beberapa ratus orang tewas. Namun, Sareya masih belum puas. Dia kemudian melanjutkan untuk menggunakan beberapa mantra tingkat 3 secara berurutan. Apakah itu para pemain atau NPC di dalam kota hutan batu, Sareya tidak membiarkan satu orang lolos. Di tangan NPC yang terbangun, mantra tingkat 3 seperti mainan sederhana.
Dia bisa melupakan mantra, segera merapalkan mantra, tidak memberikan targetnya waktu untuk mengelak sama sekali. Setelah beberapa saat, meskipun semua orang berdiri terpisah satu sama lain, Sareya masih berhasil membegal hampir 6.000 pemain. Sementara itu, para pemain yang menyerang menemukan bahwa jauh dari merusak NPC yang terbangun, serangan mereka bahkan tidak bisa menembus Magical Shield Sareya sama sekali. Tiba-tiba, para pemain di dalam kota hutan batu terdiam, mereka tidak lagi memiliki antusiasme seperti sebelumnya. Lari. Semuanya, cepat mundur dari tempat ini. Banyak persekutuan akhirnya menyadari bahwa mereka sama sekali tidak melawan penyihir besar tingkat 3 dan bahwa satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah lari untuk hidup mereka. Jika tidak satupun dari mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Guild Leader, monster itu terlalu menakutkan. Lihat, persekutuan lain mundur. Jika kita maju sekarang, hanya kematian yang menunggu kita. Aquaros sangat pesimis bisa mengalahkan NPC sekuat itu. Mereka hanya akan menderita seperti persekutuan lain jika mereka mencoba melawan keberadaan mengerikan itu. Siapa bilang kita harus mengalahkannya? Kita hanya perlu menyegelnya lagi, si Feng tertawa. Di masa lalu, ketika segel di obelis dibuka, Awakenet telah mengamuk, membuat para pemain di wilayah kota bintang bulan menjadi panik. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kebangkitan terus meningkat di level dan tingkatan. Bahkan koalisi dari berbagai guild yang berada di Star Moon City sama sekali tidak berdaya melawan kebangkitan. Namun pada akhirnya kejadian ini tetap terpecahkan. Saat itu, seorang pemain telah menemukan di dalam obelis metode untuk menyegel kembali yang terbangun, menggunakan sejumlah besar kristal ajaib untuk memperbaiki bola kristal penyegel. Jika tidak, dengan kekuatan para pemain saat itu, akan sangat mustahil untuk menghentikan roaming Awakenet. Jika mereka bertemu dengannya, satu-satunya takdir yang menunggu mereka adalah kematian. Sementara itu, sekarang Sareya sibuk membantai anggota dari berbagai guild besar, itu adalah kesempatan sempurna untuk menyegel kembali NPC yang terbangun. Si Feng menghabiskan sekitar 10 menit berlari kembali ke kota hutan batu. Selama periode ini, Sareya membantai lebih dari 100.000 pemain. Saat ini, kurang dari 50.000 pemain dari 150.000 plus asli yang tersisa. Ketika berbagai pemimpin persekutuan mengetahui jumlah korban tewas ini, mereka hampir muntah darah dan pingsan. Sementara itu, persekutuan yang menderita kerugian terbesar adalah Aliansi Bintang. Dari 70.000 anggota elit awal mereka, kurang dari 20.000 yang tersisa. Apalagi angka ini terus menurun. Hahaha, dengan ini, Aliansi Bintang selesai. Setelah kehilangan begitu banyak anggota elit, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari kehilangan ini. Zhao Yueru terkikik saat dia menekan tangannya ke dadanya. Meskipun Ouroboros telah menderita banyak korban dalam perang ini juga, memiliki kurang dari 30.000 anggota elit yang bertahan dari 50.000 semula, itu tidak penting dibandingkan dengan kerugian dari persekutuan lainnya. Dengan ini, Ouroboros akan menjadi guild nomor 1 di kota bintang bulan. Apakah ini rencana sebenarnya Black Flame? Saat ini mengantar pulang ke Gentle Snow betapa menakutkannya si Feng. Hanya satu kota hutan batu telah menjatuhkan begitu banyak anggota elit dari berbagai persekutuan besar ke kematian mereka. Jika bukan karena mereka bekerja sama dengan Zero Wing, Ouroboros kemungkinan besar akan menjadi salah satu guild itu sekarang. Sementara Sareya sedang berburu anggota dari berbagai guild, si Feng mengambil kesempatan untuk berlari menuju obelis. Sesampainya di atas obelis, si Feng segera mengambil 10.000 kristal ajaib dari tasnya dan meletakkannya di atas altar tempat bola kristal itu semula duduk. Bagi persekutuan manapun, 10.000 kristal ajaib adalah jumlah yang sangat besar. Untungnya, si Feng telah menugaskan senyuman melankolis untuk membelinya dalam jumlah besar sebelum munculnya Kolosium Dewa. Jika bukan karena menangkap kota hutan batu, si Feng tidak akan mudah berpisah dengan 10.000 kristal ajaib. Pada saat berikutnya, 10.000 kristal ajaib berubah menjadi tetesan cairan transparan yang dengan cepat diaglomerasi menjadi bola kristal penyegel. Manusia yang tercela. Sareya panik ketika dia melihat reformasi dari bola kristal yang telah membuatnya tersegel selama ini. Menggunakan gerakan seketika, dia melintas ke arah si Feng. Sebaiknya kau kembali ke tempat asalmu, gumam si Feng dengan nada rendah saat dia melihat Sareya yang mendekat dengan cepat. Dia kemudian menekan tangannya pada bola kristal penyegel, bergumam, segel 5 kali lipat, aktifkan. Sekaligus, susunan magic 5 kali lipat muncul di atas kota hutan batu sekali lagi, menerangi area di sekitar kota. Tidak.
Sareya berteriak menantang saat dia mencoba menggunakan mantra tingkat 3 untuk menyerang bola kristal penyegel. Sial baginya, di bawah penindasan dari Arai Magic 5 kali lipat, dia gagal untuk mengeluarkan satu mantra pun. Di saat berikutnya, rantai emas turun dari susunan magic dan melilit tubuh Sareya. Si Feng telah melihat rantai emas ini sebelumnya. Rantai ketertiban, bahkan dewa tidak berdaya melawan mereka, apalagi Sareya. Rantai ini kemudian menyeret Sareya ke atas obelis. Tiba-tiba, rantai biru muncul dari ujung obelis dan menembus tubuhnya. Di saat berikutnya, Sareya melepaskan jeritan kesakitan saat rantai biru menyeret jiwa setengah transparan keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam bola kristal penyegel. Sementara itu, tubuh Sareya, yang telah lama kehilangan jiwa aslinya, tiada dengan penyegelan jiwa yang terbangun. Tumpukan jarahan juga menghujani tanah bersama dengan kematian NPC.